Salam hormat saya dan saya kira banyak orang di sini yang menyaksikan akan memberikan salam hormat kepada beliau Habib dari Marga Alatos. Beliau siap bahkan untuk dicoret dari keanggotaan Robitoh Ba'alawi karena menerima tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan beliau tidak segan dan beliau tidak takut dan beliau ikhlas bila harus mengatakan bahwa dirinya memang bukan turunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur luar biasa. Ini mesti kita viralkan sama-sama biar menjadi pelajaran kepada semua, khususnya dari Ba'alawi dan khususnya lagi untuk muhibbin yang masih ngotot bahwa ada kok Habib-Habib yang gelegowo menerima fakta ini. Satu kali lagi, ada bahkan banyak Habib-Habib yang menerima fakta ini. Beliau tidak ketakutan bila memang faktanya tidak nyambung secara nasab kepada Rasulullah SAW, karena beliau pengen membumi. Beliau pengen menjadi muslim yang baik di dunia juga di akhirat. Tidak lalu membangga-banggakan karena punya nasab ABCD segala macam, apalagi ketika dikonfirmasi, ditelisik, diperiksa nggak nyambung. Ya, ini perlu untuk kemudian kita berikan apresiasi dan hormat setinggi-tingginya. Patut juga kami tambahkan bahwa di dalam perjuangan ini itu juga telah banyak dari klan Ba'alawi sendiri yang mendukung terkait pelurusan nasab Nabi. Selain dari mereka yang juga telah tes DNA, kami biayai bersama-sama dengan keluarga besar Wali Songo. Juga ada juga yang hadir di acara Gresik kemarin, di mana kalau tidak salah marganya Al-Atos. Beliau sangat mendukung dan juga tidak ingin, tidak penting lah kita mengglorifikasi nasab Nabi, kita kembali ke jalur ilmiah. Beliau mendukung perjuangan ini karena tujuannya adalah dunia dan akhirat itu. Tidak hanya untuk mencari kemuliaan dunia, tapi nanti di akhirat malah celaka. Dan beliau juga narasinya kemarin banyak saksi mengatakan bahwa seandainya Robitoh Alawiyah mau membuang saya dari anggotanya, saya tidak ada masalah. Saya ingin bersama saudara-saudara sebangsa dan setanah air membangun kesetaraan di dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah nanti videonya dari statement beliau itu nanti akan beredar. Dan ini akan menjadi pahlawan di dalam konteks kebangsaan kita. Dan nanti akan banyak klan Ba'alawi lain yang tidak menjual agama, yang tidak ingin menjual nasab Nabi. Mereka ingin berada di jalur yang ilmiah dan dalam konteks kebangsaan dan kebinekaan kita. Terima kasih. Itu yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo Surabaya. Ingin izin sebentar mewawancarai Habib sinten? Nama saya perkenalkan, saya Ahmad Saiku bin Maulana bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Ahmad Al-Atas. Kalian tamu saking Pasuruan ini, monggo perkenalkan diri Gus. Nama saya Jami Ahmad Jauhari sebagai Ketua PWI Jawa Timur. Siap. Kalian? Oke, monggo. Ini saya mau sedikit bertanya, Bib. Bagaimana tanggapan jenengan soal tesis Yaimat, PWI, sama hall malam ini? Oke, kurang lebih seperti itu. Monggo. Sebenarnya dipersilakan. Beliau sebagai orang alim dan ulama ini otomatis mengeluarkan satu tesis begini kan tidak sembarangan. Dengan beliau melalui berbagai istikharah apa segala macam, tanya-tanya sana segala macam gini-gini sambil buka-buka kitabnya gitu. Kalau dibanding saya mungkin jauh ilmu di alam beliau dibanding saya. Gitu. Nah, saya rasa tidak ada salahnya juga. Bukan berarti saya ngomong begini untuk mengadu domba antara dia sama Habib, tidak. Gitu loh. Ini tidak ada hukum dalam arti kata, menurut saya itu gini, tidak ada yang saling menyalahkan dan tidak ada yang saling membenarkan. Gitu loh.
Sini intinya itu, ayolah kita kembali. Akhul muslim, non muslim kan gitu. Bahwasanya kata Rasulullah itu memang simpel. Saudara muslim sama muslim yang lain itu bersaudara. Jangan sampai persaudaraan perkara hal seperti kayak gini ini tetap pecah. Nanti yang jadi ketawa tuh golongan sebelah. Oh, orang Islam ini model kok gini. Orang Islam kok gini, gini. Gampang dipecah belah. Nah ini yang fatal. Jangan sampai. Gitu. Itu menurut saya. Lakukan hal kayak gini, Masya Allah, saya terus ini pengalaman saya pertama kali, Mas, datang ke hallnya Kiai Rory ini membudai, pertama kali saya datang ini. Dan ini saya berterima kasih kepada beliau, saya diundang secara pribadi. Saksinya beliau Gus Jami, beliau dengan repot-repot ngasih undangan saya ke gangguan tulis. Saya dikasih 2 undangan. Bukan 1, langsung dikasih 2 undangan. 1 saya kasih namanya Hami Husain bin Syabab. Gus Abbas ya, Gus Abbas seorang Said Syarif gitu. Yang sebenarnya ya, ini diharta pun bisa. Antara Said itu kan mas dulu kan aja baik, dulu kan di mata Allah kan inna akramakum indallahi atqakum, mengikut toh. Dan hal ini Masya Allah luar biasa. Pengalaman saya pertama kali yang mengikuti hallnya Gus ini. Mudah-mudahan doain saya juga ya toh. Saya bertambah ilmu saya. Menjadi seperti beliau Gus Jami, seperti beliau yang di sana juga Kiai Abdul Hamid, yang dimana beliau juga Masya Allah luar biasa, yang nasabnya tersambung sama saya Abdul Qadir Jalani. Siap. Saya pribadi saya banggakan saya. Kalau saya dibilang saya palsu, saya angkat tangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dibilang saya punya atas palsu, alhamdulillah. Yang penting pokoknya Rasulullah sampai Allah cuma benci aku mulai. Amin. Betul. Sampai buyut-buyutku cuma benci aku. Dan kemana-mana, alhamdulillah pesennya Abah sama kakek saya, jangan lupakan menutup aurat. Siap. Nah ini bisa saya buktikan. Tak bawa Mas Pendina, dong. Nah ini. Tak baca, mending tak go. Kok sini pun Mas? Jadi itu sekian dari saya mohon maaf sekali. Siap. Saya mohon maaf sekali atas perkataan saya, kalau ada yang salah ikut aku dewi. Kalau benar itu semua dari Allah wa Rasulullah. Amin. Sama saya dan Muhammad yang ngomong. Awak dewi ke apa malah fatah mungkin. Jalan pemimpin untuk semuanya. Mohon perkataan saya jangan pernah di prank. Siap. Ditanggapi dengan akal yang sehat. Gak usah pakai emosi. Pakailah kesadaran yang tinggi dengan hati nurani yang bersih. Bahwasanya kita pesan Rasulullah. Akhul mu'min muslim. Kita sama-sama saudara muslim. Siap. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jelas ya. Jadi kita perlu apresiasi dan kasih hormat setinggi-tingginya. Respect. Jadi bukan malah ngotot, menyebarkan fitnah. Wow, itu operasi intelijen hitam. Operasi intelijen hitam katanya. Yang kayak gimana tuh operasi intelijen hitam tuh? Siapa yang dimaksud intelijen hitam itu? Dari mana dia berasal? Itu kan malah memprovokasi. Malah justru kelihatan bodohnya. Satu kali lagi, malah justru kelihatan bodohnya. Melawan karya dengan tuduhan. Itu kan tidak apple to apple. Itu namanya jaka sembung bawa golok. Gak nyambung goblok. Itu kalau mau di kasaran itu kayak gitu tuh. Bahkan si Andri Kurniawan dengan pedeknya dia mengatakan bahwa ini namanya sengaja, ini zaman perang narasi. Mereka dipasang untuk melemahkan Islam, mengadu domba umat Islam, dan lain sebagainya. Rizik Syihab juga kemudian memprovokasi. Ini bagian dari upaya untuk menjauhkan umat dari ulama dan habaib. Gerakan intelijen hitam. Ini kan apa sih poin yang ingin mereka sampaikan?
dari jawaban atas karya? Nggak ada. Ketika mereka ngomong kayak gitu, ngomong fitnah-fitnah, justru mereka lah yang fitnah. Ngomong tidak disandarkan pada bukti, hanya tuduhan untuk supaya di-framing, menjadi framing masyarakat. Kan itu supaya benci kepada Kiai Imad dan yang lainnya sebelum masuk untuk meneliti apa yang diucapkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Udah benci duluan, kan repot. Sengaja masyarakat dimatikan cara berpikirnya, dikunci dulu mereka punya pikiran tuh. Dikunci dulu masyarakat punya pikiran. Jangan masuk, berbahaya kalau Anda masuk menerima informasi. Karena kalian akan sadar. Kalau kalian sadar, maka kita bakal kehilangan Muhibbin. Kan itu poinnya. Itu ada yang legowo kayak gitu loh. Kita perlu apresiasi. Karena pada dasarnya orang yang pengen ada baik di dalam hidupnya dunia wal akhirat, kalau menemukan fakta, ini fakta, bukan opini, bukan tuduhan. Kenapa fakta? Karena sandarannya jelas. Gitu loh. Kalaupun ini baru levelnya bukan fakta tetapi analisis, karya ilmu, ya, yang ngomong ahli filologi, maka harus dilawan juga dengan karya, bukan dengan tuduhan. Kan itu. Lalu Anda misal ngomong kayak gini, buktinya ente juga pada nuduh kami ingin merebut, ingin menjajah dan lain sebagainya. Banyak narasi-narasi yang dari klan kalian sampaikan, ya, itu yang benar-benar membelokkan sejarah Republik ini. Itu fakta. Ada juga bahkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Nabi. Kalian mau memposisikan lebih tinggi dari Al-Quran. Taufik Assegaf yang ngomong, yang ikut Habib tidak ikut Al-Quran tersesat. Berarti kan kalian ingin memposisikan lebih tinggi dari Al-Quran. Yang kayak gini yang aku cucu Nabi, serius. Yang memposisikan diri lebih tinggi daripada Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri itu kan Al-Quran. Yang berjalan, ente yang ngaku cucunya, masa lebih mau tinggi dibanding Nabi Muhammad? Ini kan gak rasional, saudara. Ini menjadi pintu, lalu orang meneliti, ternyata memang gak sambung secara nasab. Malah ngotot, malah nuduh intelijen hitam. Semakin ketahuan begonya. Kan itu. Islah. Mudah-mudahan pada sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.